Masya Allah, ini mobilnya. Ya, silakan masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semua? Baik, Sehat? alhamdulillah. Sekarang kita mau kemana? Kuba, Mau sholat di Masjid Kuba. Kuba. Alhamdulillah. 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 Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, umrah kita. Amin amin. Allahumma amin. Dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kami semua sehingga kami pada pagi hari ini bisa keluar dari hotel untuk sholat lagi di mana? Masjid Kuba. Di Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasca hijrahnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Masjid yang diabadikan dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan juga masjid yang punya keutamaan yang tak dapat dimiliki oleh masjid-masjid lainnya. Man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi rak'ataini kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, seperti halnya sekarang kita sudah bersuci dari hotel, summa ata masjid Quba, kemudian kita datang ke Masjid Quba. Untuk apa kita ke sana? Untuk mendirikan sholat di dalamnya. Kalau kita sholat di dalamnya, pahala apa yang kita dapatkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri umrah, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Walaupun kita belum sempat pergi ke kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, insyaallah nanti kita akan mendapatkan pahalanya ibadah umrah terlebih dahulu. Senang apa tidak? Alhamdulillah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadah semua. Alhamdulillah, kami semua sudah berangkat berjalan menuju ke mana? Menuju ke Masjid Quba. Dan pasar-pasar di samping kita ini yang bernama Pasar Quba. Ada yang mau ke sini? Mau? Masya Allah. Kalau urusan belanja pasti mau terus. Ya, ini Pasar Quba yang ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Ya. Alhamdulillah, kami sudah berjalan menuju ke Masjid Quba. Semoga diberi kelancaran, kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melihat ke sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada masjid. Itu yang bernama Masjid Jum'ah, masjid pertama
disolati Jumat oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasca hijrahnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Setelah beliau sampai ke perkampungan Quba, beliau berhenti transit selama 4 hari 4 malam. Kemudian beliau menyempatkan diri untuk membangun masjid dengan para sahabatnya yang dinamakan dengan Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasca hijrahnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Masjid Quba dulu dibangun oleh Rasulullah dengan sangat sederhana. Kemudian pada pagi hari Jumatnya beliau keluar berjalan menuju ke tempat tujuan. Sampai di perkampungan Bani Salim ini, beliau berhenti dengan para sahabatnya untuk mendirikan sholat Jumat. Nah, itu masjid Jumatnya, tempat yang pernah disolati Jumat pertama oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat Jumat di sana secara berjamaah sehingga ulama besar ngambil dalil dari sini bahwasanya sholat Jumat itu harus dikerjakan berjamaah, tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Ini Bapak Ibu yang dinamakan dengan perkampungan Bani Salim. Ya, insyaallah sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Quba. Alhamdulillah Masjid Quba-nya sudah kelihatan, lihat semua ya. Nah, itu Masjid Quba-nya. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sebentar lagi kita akan sholat di dalamnya. Kita sholat sunnah di sana, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Itulah Bapak Ibu, untungnya kita bisa datang berangkat ke tanah suci. Kalau di Madinah, di Masjid Nabawi, setiap pahala, setiap ibadah yang kita kerjakan, setiap kebaikan yang kita lakukan, pahalanya lipat gandakan 1000 pahala. Dan ketika kita sholat di dalam Masjid Quba, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Kira-kira Bapak Ibu datang ke tanah suci ini menyesal apa tidak? Tidak. Kita tidak akan menyesal datang ke tanah suci. Dan berapapun uang yang kita gunakan datang ke sini, tidak akan menjadi miskin, tidak akan menjadi fakir. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih banyak lagi. Yang penting kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masjid Quba-nya sudah di depan ya. Itu Masya Allah Masjid Quba-nya, masjid yang diabadikan dalam Al-Quran, masjid yang punya keutamaan yang tak dapat dimiliki oleh masjid-masjid lainnya. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasca hijrahnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Alhamdulillah tidak terasa Bapak Ibu ya, kita sudah sampai di parkiran. Insyaallah setelah kita masuk ke dalam untuk mendirikan sholat tahiyatul masjid dan juga sholat sunat duha dan juga sholat sunat taubat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Sekarang kita ada di mana? Di Masjid Quba. Di masjidku. Senang apa tidak? Alhamdulillah. Saya doakan semoga kunjungan ini bukan kunjungan yang terakhir untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dipanggil berkali-kali oleh Allah dengan keluarga, anak cucu, tetangga yang belum bisa sampai ke tanah suci segera ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ustaz, batal wudhu. Ya, saya antarkan. Ada.
Sudah sholat semua? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di dalam Masjid Quba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menakdirkan kita semua sehingga kami bisa sampai dan sholat di dalam Masjid Quba, masjid pertama dibangun oleh Nabi besar kita Muhammad SAW pasca hijrahnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan di Masjid Quba senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga pahalanya terus kekal bersama kita sampai kelak ke hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga kunjungan ini bukan kunjungan yang terakhir untuk kita semua. Semoga kita dipanggil berkali-kali oleh Allah bersama keluarga, anak cucu, tetangga yang belum bisa sampai ke tanah suci segera ditakdirkan. Amin amin Allahumma amin. Ketika beliau sampai ke perkampungan Quba ini disambut dengan tala'al badru alaina, disambut dengan marhaban ya nurul aini. Beda ketika beliau pergi ke kota Taif. Sampai di Taif beliau disambut dengan caci maki, disambut dengan hinaan, bahkan beliau dikeroyok, dilempari dengan batu-batuan sampai badannya berdarah-darah. Beda ketika beliau sampai ke perkampungan Quba ini, beliau disambut dengan hormat, disambut dengan mulia, disambut dengan marhaban ya nurul aini, disambut dengan tala'al badru alaina. Dan di sana ada masjid yang bernama Masjid Jum'ah, masjid pertama di sholat Jumat oleh Nabi besar kita Muhammad SAW dengan para sahabat. Setelah sholat subuh pada hari Jumatnya, beliau keluar dari perkampungan Quba hari Jumat pagi. Setelah sampai ke perkampungan Bani Salama ini, beliau berhenti di sini dengan para sahabatnya untuk mendirikan sholat Jumat berjamaah. Sehingga ulama besar mengambil dalil dari sini bahwasanya sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah, tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah beliau mendirikan sholat Jumat, berjalan lagi menuju ke tempat tujuan. Sampai di tempat tujuan, beliau disambut dengan hormat, dengan mulia. Bahkan waktu itu ada sahabat yang ingin memegang untanya Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkanlah aku yang memegang untanya. Beliau berkata, biarkanlah unta ini berjalan dengan sendirinya. Di mana dia berhenti, maka kita akan mendirikan masjid. Tentu untanya Rasulullah sudah dituntun oleh malaikat, berhenti di tanah kosong yang ada pohon kurmanya miliknya dari kedua anak yatim dari Bani Najjar. Kemudian dibangunlah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi adalah masjid kedua
yang pernah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrahnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kemudian beliau tinggal di tempat kediamannya. Ketika Rasulullah tinggal di tempat kediamannya, apakah lupa ke perkampungan Quba ini atau ke Masjid Quba? Tidak. Sehingga setiap hari Sabtu, Senin, Kamis beliau selalu datang, baik jalan kaki maupun mengendarai untanya, hanya sekedar sholat di dalam Masjid Quba dan menyapa orang-orang perkampungan Quba. Karena orang-orang perkampungan Quba adalah orang yang pernah menampung, pernah menolong beliau pasca hijrahnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itulah akhlak mulia Rasulullah. Beliau tidak pernah melupakan jasa baik orang lain. Kalau kita meniru, mencontoh akhlak Rasulullah, insya Allah kita akan menjadi orang mulia, akan menjadi orang yang selamat fit dini wad dunya wal akhirah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dan beliau dipuji oleh Allah bukan karena sholat malamnya sampai kakinya bengkak, tadi dipuji oleh Allah karena akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. InsyaAllah sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Nabawi. Kam kilo takriban hai dari Masjid Nabawi? 5 kilo dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba. Alhamdulillah, saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ke tanah suci segera ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya, anak cucunya, juga tetangganya yang belum bisa sampai ke tanah suci segera ditakdirkan oleh Allah, baik datang untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Nah, seperti ini suasana di pagi hari. Sekarang jam 9:30 waktu Arab Saudi, dan juga kita keluar, kita ziarah ini pada bulan suci Ramadan.